Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, Soleh dan Soleha, hari ini kita pembelajaran PJOK masih tentang dengan materi yang kemarin, yaitu gerak kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, kemarin sudah kita bahas dengan lompat peti. Lalu yang pertama berlari dan melompat, dan yang kedua itu meloncat dan menggantung, lalu yang ketiga meloncat dan mengayun, dan yang keempat berjalan meniti. Berjalan meniti seperti berjalan di atas garis. Nah, itu bisa dapat melatih keseimbangan. Lalu ada juga dia menekuk dan mendarat, seperti gerakan ingin roll atau roll ke depan. Nah, di sini yang B-nya sambungan dari yang kemarin, keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, di sini ketika ingin melakukan gerakan tersebut, Ananda harus melakukan terlebih dahulu pemanasan agar otot-otot yang ada di dalam tubuh kita sedikit melentur. Karena jika kita melakukan gerakan tanpa melakukan gerakan inti, tanpa melakukan pemanasan, itu dapat terjadinya cedera pada otot-otot kita. Nah, kegiatan yang perlu atau pemanasan yang perlu dilakukan sebelum berolahraga, seperti misalnya pemanasan untuk otot leher. Misalnya gerakan leher, tekuk ke kanan lehernya, ke kiri. Nah, lalu yang kedua pemanasan untuk otot bahu, ya, tangannya boleh diputar ke depan, ke belakang. Nah, itu untuk pemanasan otot bahu. Nah, sama seperti pemanasan yang lainnya, hitungan 1 sampai dengan 8. Lalu ada pemanasan untuk otot pinggang. Nah, bisa dengan merunduk hingga ujung jari menyentuh ujung kaki. Sama juga itu hitungan 1 sampai 8. Nah, lalu ada juga pemanasan untuk otot punggung. Bungkukkan badanmu, kedua lengan menjuntai ke bawah hingga menyentuh lantai. Sama juga seperti tadi, ya. Nah, itu pemanasan yang harus dilakukan ketika ingin kita berlari dan melompat peti lompat. Nah, di sini ada gerakan halaman 133. Nah, aba-aba, gerakan pertamanya itu ambil aba-aba untuk berlari. Lalu gerakan kedua siap-siap untuk meloncati peti loncat. Lalu yang ketiga siap-siap untuk mendarat. Berarti gerakan ketiga itu ketiga dan keempat gerakannya melewati peti lompat yang sudah disediakan. Lalu yang kelima itu kedua kaki sudah mendarat di lantai. Nah, yang keenam sikap tangan siap ke atas. Nah, itulah dia gerakan berlari dan melompat peti lompat. Lalu yang kedua yaitu melompati kuda-kuda lompat. Nah, amati gerakan melompati kuda-kuda lompat seperti gambar 6.9 di halaman 134. Nah, jadi itu dia ada kuda-kudanya, ya. Tetap seperti yang tadi. Gerakan pertama, gerakan siap, ancang-ancang. Lalu gerakan kedua, letakkan tangan di atas peti. Karena yang ingin melompati yaitu kedua kaki. Nah, berarti di sini yang diperlukan yaitu otot lengan. Nah, otot lengannya harus benar-benar bisa menopang berat badan kita agar bisa terpindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, seperti gambar 134. Lalu di situ ada gambar ketiga. Nah, dia siap-siap untuk mendarat. Kelima, kakinya sudah berada di
atas, mau mendarat di atas lantai. Nah, yang keenam itu baru posisi siap, kakinya sudah berada di atas lantai. Nah, Ananda bisa melihat gambar berlari dan melompati peti lompat di halaman 133 dan melompati kuda-kuda lompat di halaman 134. Nah, di sini kita hanya memperhatikan gerakan. Nanti ketika kita sudah masuk atau bertatap muka dengan ini, kita boleh lakukan, boleh kita coba, karena gerakan tersebut harus didampingi dengan orang yang benar-benar ahli dalam melakukan gerakan lompatan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.